Tim Polda Lampung limpahkan perkara investasi bodong trading forex, berikut barang bukti dan 6 orang tersangka, 1 DPO yakni tersangka Diki Kusumawardana yang juga pemilik PT Nestro Saka Wardana, kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Metro. Sementara itu, 5 orang tersangka merupakan warga Kota Metro dan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dengan memakai rompi tahanan kejaksaan, digelandang ke lapas kelas 2B sebagai tahanan kejaksaan. Investasi bodong ya Bu ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan berapa tersangka sih? Tersangkanya nantinya ada 6, tapi ini yang baru kita masukkan ke lapas Metro ada 5. Iya, 1 perempuan. Sisanya? Sisanya, DPO. Oh DPO. ya 1 DPO DKW ya. Siap. Ada di press release ya, nama-namanya nanti ASDK, HS, RLS, S. Untuk Iya, makanya sidangnya di sini. Iya, karena kan kebanyakan dari mereka di sini. Pasal 84 KUHP. Ini sebesar 60 miliar, kurang lebih ya. kurang lebihnya. Ini dari banyak tersangka itu berperan sebagai apa aja Bu? Bisa disebutkan Bu Kita lihat peran-perannya? persidangan. Kalau Persidangan. untuk peran Persidangan. mereka, kita lihat persidangan. Nanti dibuat berkasnya udah split kan. Jadi masing-masing ya. Berarti Kita menyambungkan ke pengadilan negeri Metro. oh gitu. Siap. Karena ini kan lebih dari 1 M itu langsung ke Kejati. Untuk diketahui, polisi menyita sejumlah aset dan perangkat laptop, komputer serta berkas dokumen terkait investasi bodong tersebut. Polisi juga telah menyita serta membekukan 5 rekening. Dari hasil penipuan investasi robot trading, para pelaku telah memperoleh keuntungan puluhan miliar dari ratusan member yang kini menjadi korban investasi bodong tersebut. Adapun jumlah korban yang tercatat yakni sebanyak 665 orang, dengan dana masuk sebesar Rp66.718.750. Dari jumlah itu, Rp32,2 miliar telah dikelola oleh para tersangka untuk memberikan profit kepada membernya. Sedangkan uang sisanya senilai Rp34,3 miliar, digunakan oleh tersangka Diki Kusumawardana berstatus DPO, untuk keperluan pribadi. Para tersangka dikenakan pasal 105 Yungto pasal 9 atau pasal 106 Yungto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perdagangan, atau pasal 46 ayat 1 Yungto pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp20 miliar. Bisnis investasi bodong trading forex yang dijalankan Diki Kusumawardana bersama para rekannya, beroperasi sejak 2016 lalu. Dalam perekrutan member, Diki CS menawarkan profit yang cukup tinggi dan stabil, tanpa harus merugi bahkan sampai tertuang dalam sebuah perjanjian. Kasus ini, polisi mencatat 665 korban investasi bodong besutan Diki CS. Tercatat juga, keuntungan hasil investasi bodong sebesar Rp34,3 miliar digunakan Diki selaku owner untuk kepentingan pribadi. Diki CS menggerakkan basis trader kampungan, yang kemudian berkembang menjadi organisasi bernama Trader Peduli Indonesia bergerak di bidang sosial, dengan struktur kepengurusan terbentuk DPP, DPW dan DPD terpusat di wilayah Kota Metro. Bentukan organisasi itu, terbilang besar dengan aset usaha kafe trader kustik yang belum pelis lain, puluhan mobil Jeep Willys serta aset lainnya yang dibeli dari hasil keuntungan investasi bodong tersebut, termasuk giat sosial yang selama ini dijalankan. Organisasi Trader Peduli Indonesia naungan PT NSW, terbentuk sejak 2019 merupakan langkah mulus Diki CS, merekrut banyak member, termasuk rekrutan member dari KSB organisasi Trader Peduli Indonesia tersebut, terbilang banyak.
dan semua kegiatan bidang kesosialannya, sumber dana dari keuntungan investasi bodong, terindikasi pencucian uang. Dimungkinkan, kepolisian masih menampung pengaduan jika masih terdapat korban lainnya, sembari memburu DPO Diki Kusumawardana.